Oke, teman-teman, ada satu pertanyaan yang paling sering saya dapati. Pertanyaannya adalah, apakah ketika LOA jurnal terbit, artikel yang kita submit itu sudah pasti akan diterbitkan di jurnal yang kita tuju? Nah, sebelum saya jawab iya atau tidak, saya jelaskan dulu bahwa LOA atau Letter of Acceptance itu sebelum terbit, teman-teman melalui beberapa proses. Misalnya mulai dari membuat akun di jurnal yang ingin kita tuju, kemudian teman-teman melakukan submission manuskrip atau artikel, kemudian artikel itu diterima oleh editor melalui proses review. Nah, dalam proses review itu tidak serta-merta teman ya, bisa jadi ada revisi, ada catatan perbaikan dari reviewer, kemudian dikembalikan ke penulis, kemudian penulis merevisi, kembali revisi dan lain sebagainya, sampai kemudian sudah tidak ada revisi lagi, dan nanti akan ada notifikasi di akun jurnalnya bahwa artikelnya sudah diterima. Nah, kalau sudah demikian barulah kemudian LOA itu terbit. Nah, kalau sampai LOA sudah terbit, di surat itu akan ada keterangan diterbitkan di volume mana dan kapan. Jadi sudah terjawab ya. Jadi jawabannya adalah, apakah kalau LOA atau Letter of Acceptance itu sudah terbit, sudah pasti artikel akan dipublikasikan? Jawabannya adalah ya, berdasarkan jadwal yang tertera di LOA itu. Tapi kalau misalnya teman-teman dikasih LOA dan tidak ada kepastian, tapi mestinya sih ada, boleh dijapri editornya, japri kepastian. Karena idealnya di LOA itu selain menyatakan bahwa artikelnya teman-teman itu sudah diterima dan siap diterbitkan, mestinya ada waktu, mestinya ada kepastian kapan kemudian artikel itu terbit, di volume berapa dan di nomor berapa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau diskusi, masih ada pertanyaan, tuliskan saja di kolom komentar. Sebelum saya lanjut, saya berterima kasih teman-teman sudah mampir di YouTube channel ini. Di YouTube saya ini saya akan banyak bercerita, saya akan banyak membahas problematika, memberikan tutorial-tutorial dunia perkuliahan, publikasi, penelitian, artikel jurnal, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan dan mau dibuatkan tutorial tentang apapun itu selama dalam konteks dunia akademik perkuliahan, silakan tuliskan. Saya akan menjawab pertanyaannya satu persatu, bahkan kalau ada permintaan tutorial akan saya buatkan tutorialnya. Hal yang penting juga seperti ini, banyak juga yang saya dapati, karena saya juga mengelola beberapa jurnal dengan fokus pendidikan. Banyak saya dapat itu teman-teman mahasiswa yang mencari publikasi, yang ingin mempublikasikan artikelnya di jurnal tertentu itu kadang-kala mendesak. Mereka seolah-olah berpikir ketika sudah submit sudah bisa minta LOA. Jadi saran saya teman-teman tidak boleh seperti itu. Karena LOA itu terbit ketika artikel teman-teman sudah melewati proses peer review. Ketika artikel yang teman-teman submit itu sudah lolos review, baru bisa memperoleh LOA. Jadi LOA itu tidak bisa terbit misalnya Anda submit pagi ini, malamnya sudah langsung mendapatkan LOA. Rasa-rasanya tidak mungkin kalau selama saya menjadi pengelola jurnal dan menjadi editor di beberapa jurnal. Kecuali kalau misalnya ya ada yang tidak ketat peer review-nya, tapi bagi saya itu jurnal yang perlu diwaspadai. Kalau misalnya ada yang menjanjikan Anda submit pagi ini langsung keluar LOA-nya, ya berarti itu patut dicurigai. Jangan-jangan tidak melalui proses peer review atau dan lain sebagainya. Atau bisa jadi karena Anda pengelola jurnalnya, atau pengelola jurnalnya adalah kenalan, ya mungkin saja. Tapi bagi saya secara etika itu adalah hal yang tidak patut, tidak wajar, karena LOA itu mestinya sih yang melalui proses peer review sebagai tanda bahwa artikel yang kita submit itu sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh jurnal, kriterianya sudah terpenuhi dan layak untuk diterbitkan di jurnal itu. Semoga ini memberikan pencerahan buat teman-teman, terutama yang akhir-akhir ini banyak mahasiswa yang diberikan tugas untuk melakukan publikasi artikel jurnal, karena memang akhir-akhir ini banyak atau ada beberapa kampus yang sudah tidak lagi mensyaratkan mahasiswanya untuk melakukan penelitian, atau misalnya tidak perlu menulis skripsi lagi. Kalau mereka mampu mempublikasikan
artikel mereka di jurnal dengan standar tertentu, misalnya minimal Sinta 4, mereka ya sudah bisa memperoleh gelar sarjana. Ada yang seperti itu. Tapi perlu dicatat juga bahwa jurnal-jurnal juga memiliki retensi terbitan. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Saya kasih gambaran saja. Jurnal itu umumnya minimal 2 kali setahun. Nah, edisi pertama itu terbitnya itu di antara bulan Juni, Juli untuk edisi pertama. Kemudian edisi kedua yaitu antara Oktober sampai dengan Desember. Nah, kalau misalnya teman-teman mau terbit di edisi pertama, maka artikelnya mestinya disiapkan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, di situ kesempatan teman-teman untuk melakukan submission. Karena jangan sampai teman-teman uploadnya malah di bulan Mei, Juni, Juli, itu akan berada pada posisi antrian. Terutama jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi itu pasti banyak sekali yang melakukan submit, sehingga kalau teman-teman baru melakukan submit, berada pada antrian terbelakang dan kemungkinan tidak bisa terbit di edisi pertama. Maka range-nya itu perlu diperhatikan. Nah, begitupun selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman berencana atau berniat untuk menerbitkan artikelnya di edisi kedua di antara bulan Oktober sampai Desember, maka mulai Agustus, September dan lain sebagainya, nah itu sudah mulai dipersiapkan artikelnya. Jangan di waktu-waktu mepet sudah saatnya jurnal itu menerbitkan baru kemudian disubmit. Nah, dipastikan akan berada pada list-list terakhir antrian yang panjang sehingga tidak bisa terbit di bulan itu juga. Nah, itu masukan dari saya, semoga ini bermanfaat. Teman-teman jangan lupa like, komen, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis. Dan yang terpenting, terima kasih sudah mampir di sini, dan saya juga sangat berterima kasih kalau teman-teman berkenan like, komen, bertanya atau kita berdiskusi. Ada request tutorial lainnya silahkan, saya akan jawab satu persatu. Bahkan kalau ada permintaan untuk dibuatkan tutorial akan saya buatkan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.